Pemirsa, pemerintah siap melakukan evaluasi atas kebijakan yang memberi celah terjadinya kerusakan hutan sistemik yang menyebabkan bencana ekologis di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. 3 menteri yakni Kehutanan, Lingkungan Hidup, serta Energi dan Sumber Daya Mineral telah ambil langkah untuk mengevaluasi total kebijakan mereka. Selengkapnya dalam Ulas Utas Gerak Cepat Evaluasi Total Hutan Sumatera. Bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi tragedi yang sangat memilukan. 800 lebih nyawa manusia terenggut dan lebih dari 600 orang belum ditemukan. Sementara yang mengungsi tercatat lebih dari 1,5 juta jiwa. Seiring dengan langkah penyelamatan para korban dan penanganan dampak bencana, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pemerintahannya di pusat maupun daerah untuk menjaga lingkungan. Insya Allah kita dengan kerjasama erat, teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini. Ya, ini kondisi sekarang perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan. Ya, para ahli menyebut peristiwa yang meluluh lantahkan sebagian tanah di Pulau Sumatera ini bukan bencana alam biasa, melainkan bencana ekologis akibat kerusakan hutan yang sistematis. Data yang dihimpun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, ada sekitar 1,4 juta hektar hutan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hilang selama periode 2016 hingga 2025. Penelitian WALHI juga telah berkali-kali mengingatkan tentang penyebab raibnya hutan-hutan tersebut. Jadi kan bisa disebut ya karena faktor legal dan ilegal ya. Faktor legalnya kayak mana? Karena perubahan fungsi kawasan hutan itu WALHI sudah menyebutkan beberapa kali, paling nggak ada 7 lah sebetulnya pihak yang perlu juga diselidiki terkait dengan yang legal. Apa itu? 1, perkebunan industri sawit, yang kedua pertambangan, yang ketiga terkait dengan pembangunan dam atau PLTA yang juga mengokupasi lahan. Bisa dibuktikan nanti ada penyidikan atau penyelidikan terhadap pelaku-pelaku yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana ekologis. Gelondongan kayu yang terbawa arus hingga banjir bandang seakan menjadi bukti ada kekeliruan dari pemangku kebijakan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar pun dengan lugas meminta 3 menteri di bawahnya melakukan evaluasi total atas seluruh kebijakan mereka. Ia menyebutnya sebagai taubat nasuha. Saya berkirim surat Kementerian Kehutanan, Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan Hidup untuk melaksanakan evaluasi bersama agar kebijakan policy kita untuk ke depan, terutama siklus tahunan itu tidak terjadi lagi. Tentu kebijakan-kebijakan dalam tanda petik evaluasi dan tobat. Ironi, hutan di Sumatera dan datangnya bencana membuka mata orang nomor 1 di Kementerian Kehutanan untuk segera melakukan evaluasi kebijakan. Tak ada lagi kompromi terhadap tindakan-tindakan merusak hutan. Kita mendapatkan momentum yang baik justru. Ya. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan ya, apa yang terjadi di 3 provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain.
Tapi ada momentum yang baik ya untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah kita senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, ya, yang tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi, nih, harus ditarik ke tengah lagi gitu. Langkah yang sama juga ditempuh Kementerian Lingkungan Hidup. Bukan hanya evaluasi total kebijakan, tapi juga telah mengambil langkah terhadap sejumlah perusahaan yang diduga berkontribusi memperparah banjir di Pulau Sumatera. Mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga perusahaan tambang emas. Saya mencatat ada 8 entitas di sana, mulai dari pengusaha hutan tanaman industri, kemudian pengusahaan tambang emas, kemudian perkebunan sawit. Ada 8 yang berdasarkan analisis citra satelit kami berkontribusi memperparah hujan ini. Jadi kami sedang mendalami dan saya sudah minta di Butigakom untuk melakukan langkah-langkah cepat dan terukur. Jadi kami akan mengevaluasi total semua persetujuan lingkungan yang ada di Das Batang Toru tadi. Jadi bentuknya seperti ini ya, luasnya sekitar 340-an ribu, tetapi semua hujan kumpul di tengah. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang datang ke Tapanuli Selatan menelisik lokasi-lokasi yang diduga ada aktivitas tambang yang terdampak pada rusaknya hutan dan lingkungan hidup. Kalau sampai ada apa-apa di sini saya suruh Dirjen Minerba tolong melakukan penelitian. Baguslah kalau ada apa-apa. Berarti metode pertambangan yang kamu lakukan sudah sesuai kaidah. Proses tambang siap. Ini ya berarti ya. Siap. Ini yang kemarin kita ngomong. Oke. Langkah evaluasi di 3 kementerian itu tentu saja jangan hanya menjadi respon sesaat, tetapi juga harus berupa perubahan kebijakan secara menyeluruh dan sungguh-sungguh, agar bencana dahsyat tak terulang lagi. Pemerintah juga harus ingat bahwa perlu waktu yang tak singkat untuk memperbaiki hutan yang telah rusak. Kenapa kok kemudian bencana ini masih terus berlangsung? Artinya ada 2 hal nih menjadi indikator. Pertama, pohon itu nggak ujur-ujur langsung gede. Artinya dia belum punya kemampuan untuk memberikan fungsi manfaat langsung saat itu atau seketika itu juga. Yang kedua, kalaupun ini benar yang ditanam yang baru ini berfungsi baik, tetapi juga tidak menjadi selaras dengan tingkat kerusakan melalui pelepasan-pelepasan atau pemberian-pemberian izin pada sektor industri ekstraktif, pada sektor industri rakus lahan. Seperti itu. Jadi butuh waktu yang panjang, paling cepat kita 5 tahun lah, paling tidak normalnya 10 tahun. Semua evaluasi total itu dilakukan demi kembalinya hutan pada fungsi ekologis, yaitu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida untuk menjaga iklim. Dan dengan adanya akar yang kuat, mampu mengikat tanah, sehingga tak ada lagi bencana banjir dan tanah longsor.